you like to dance? I know a school where they teach dances. Sissy, you will always be weaker. You will always be smaller. Halo para pemburu adrenalin dan penggemar semesta John Wick. Bersiaplah karena kita akan menyelam jauh ke dalam kisah spin-off paling dinanti, Ballerina. Ini bukan sekedar film aksi biasa. Ini adalah perpaduan mematikan antara keindahan balet dan brutalitas gunfu yang dibawakan oleh Ana de Armas sebagai Eve Macaro. Film Ballerina 2025 menjanjikan ekspansi lore yang sangat kita cintai. Tapi fokus utama kita hari ini adalah alur cerita yang gelap, emosional, dan penuh dendam yang membentuk karakter utama kita. Siapa sebenarnya Eve Macaro dan mengapa ia harus menjadi pembunuh bayaran? Eve Macaro, yang juga dikenal sebagai Rooney, adalah kontradiksi berjalan. Di satu sisi, ia adalah seorang balerina yang anggun. Di sisi lain, ia adalah mesin pembunuh yang dilatih dengan keras. Kontras inilah yang membuat karakternya begitu menarik dan unik dalam jagat sinematik ini. Untuk memahami dendamnya, kita harus kembali ke masa lalu tragisnya. Eve kecil tumbuh di bawah bayang-bayang sekte gelap yang disebut The Chancellor. Bersama sang ayah, Javier, Eve berusaha melarikan diri dari cengkraman organisasi jahat ini. Sayangnya, pelarian itu berakhir dengan bencana. Dalam baku tembak yang brutal, Javier tewas. Kematian sang ayah bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Momen inilah yang menjadi api yang membakar seluruh motivasi Eve. Ini adalah titik nol, di mana rasa sakit berubah menjadi tujuan. Di tengah kehancuran, Eve bertemu sosok ikonik yang kita kenal baik, Winston Scott, diperankan oleh Ian McShane. Winston adalah kunci. Dia mengenal Javier, masa lalu kelamnya, dan fakta bahwa Javier ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Ini adalah momen pengungkapan besar. Ayah Eve bukanlah korban biasa. Ia adalah bagian dari dunia yang sama yang kini akan Eve masuki. Pertemuan ini membuka pintu ke dunia bawah tanah yang lebih luas dan yang lebih penting mengarahkannya ke Ruska Roma, organisasi kelam yang menjadi tempat pelatihan para pembunuh. Ini adalah rumah masa lalunya dan kini tempat ia akan dibentuk kembali. Di bawah bimbingan The Director, diperankan oleh Angelica Huston, Eve kecil dipaksa untuk beradaptasi. The Director bukanlah mentor yang lembut. Ia adalah arsitek rasa sakit dan disiplin, memastikan bahwa setiap gerakan balet diterjemahkan menjadi gerakan yang mematikan di medan perang. Ruska Roma adalah sekolah yang kejam. Disinilah Eve Macaro, si gadis yang trauma, mati, dan Rooney, si balerina pembunuh, lahir. Setiap tendangan, setiap putaran, setiap jentikan jari di panggung balet adalah persiapan untuk menembakkan peluru atau menusuk musuh. Pelatihan ini adalah inti dari identitas barunya. Ini adalah poin krusial dari film ini. Ballerina tidak hanya menyajikan gunfu ala John Wick, tetapi juga ballet fu. Keanggunan dan fluiditas balet memberikan keuntungan tak terduga dalam pertarungan, menciptakan koreografi aksi yang belum pernah kita lihat sebelumnya di waralaba ini. Bayangkan keindahan Swan Lake bertemu dengan efisiensi mematikan dari close quarter combat. Ini adalah estetika yang brutal namun indah yang hanya bisa diwujudkan oleh Ana de Armas.
Namun, Eve tidak sendirian. Dalam perjalanannya, ia mendapat bantuan krusial dari jaringan kontinental. Winston Scott dengan kebijaksanaan dan koneksinya adalah pelindung tak terduga. Ia melihat potensi dan mungkin bayangan Javier dalam diri Eve. Dan tentu saja kita akan melihat kembalinya Charon yang ikonik diperankan oleh mendiang Lance Reddick. Kehadiran Charon sangat mengharukan dan penting mengingatkan kita pada fondasi moral dan sistem yang ada di dunia John Wick. Perlindungan dari jaringan kontinental memastikan Eve memiliki platform dan sumber daya untuk memulai misi balas dendamnya, memberinya sanctuary dan informasi yang ia butuhkan. Koneksi ini bukan hanya cameo. Ini menegaskan bahwa Ballerina adalah bagian integral dari dunia John Wick. Ini menunjukkan bagaimana sistem high table mempengaruhi setiap sudut kehidupan, bahkan organisasi seperti Ruska Roma, dan bagaimana Winston terus memainkan peran sebagai dalang di balik layar. Dunia ini kecil dan setiap pembunuh saling terkait. Lalu, ada musuh. Tokoh antagonis utama, diperankan oleh Gabriel Byrne, adalah target utama Eve. Ia mewakili sistem yang menghancurkan keluarganya, mungkin terkait langsung dengan The Chancellor atau faksi High Table yang memerintahkan pembunuhan Javier. Ini bukan sekedar target kontrak, ini adalah target yang harus dibayar dengan darah. Misi Eve bukan hanya menjalankan perintah organisasi Ruska Roma. Misi ini adalah urusan pribadi yang mendalam. Ini adalah perjalanan untuk mendapatkan kembali kedamaian yang dirampas darinya. Setiap musuh yang ia hadapi adalah bayangan dari trauma masa lalu. Mari kita bedah motivasi balas dendam ini lebih jauh. Dalam film John Wick, motivasi seringkali didorong oleh kehilangan, anjing, mobil, istri. Di Ballerina, motivasi Eve adalah trauma mendalam akibat kehilangan orang tua dan kehancuran masa kecilnya. Ini memberikan lapisan emosional yang jauh lebih berat. Kita menyaksikan bukan hanya seorang pembunuh yang bekerja, tetapi seorang korban yang mencari keadilan dengan caranya sendiri. Bagaimana film ini akan menggabungkan dua dunia yang ekstrim? Ketika Eve berada di panggung, ia menampilkan kesempurnaan dan keindahan. Ketika ia berada di lapangan, ia menampilkan efisiensi yang mematikan. Kedua sisi ini adalah hasil dari disiplin yang sama, disiplin untuk berahan hidup. Ana de Armas membawa intensitas yang luar biasa untuk peran ini, menjembatani kesenjangan antara kerapuhan dan kekuatan. Banyak yang bertanya, seberapa kuat Eve dibandingkan John Wick? Meskipun John Wick adalah Baba Yaga, Eve Makaro mewakili generasi baru pembunuh yang terlatih dalam seni yang berbeda. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan berimprovisasi Eve mungkin menjadi aset yang lebih besar daripada kekuatan mentah John. Dia adalah badai yang bergerak dengan keanggunan. Film ini juga menjanjikan adegan laga ikonik yang menjadi ciri khas waralaba ini. Kejar-kejaran mobil, pertarungan jarak dekat yang brutal, dan penggunaan lingkungan sebagai senjata. Semua itu dibalut dengan sinematografi yang indah namun suram. Kita bisa mengharapkan penggunaan pencahayaan neon yang dramatis dan koreografi yang sangat detail, khas Chad Stahelski.